Kamu suka nonton film dalam bahasa Inggris? Atau mengikuti program TV dalam bahasa Inggris? Tahu nggak sih, cara paling efektif belajar bahasa Inggris adalah dengan memperbanyak menonton film atau drama dalam bahasa Inggris. Hah? Kok bisa? Hi everyone, welcome back to English with Teacher Ida. Buat kamu yang baru bergabung, jangan lupa support atau dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Dan nyalakan juga notifikasi kamu biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Jadi seperti ini, ketika kamu menonton film atau drama dalam bahasa Inggris, secara tidak langsung kamu akan mengimitasi cara native speakers berbicara dalam bahasa Inggris. Termasuk mengimitasi ekspresi wajah mereka, aksen yang mereka gunakan, dan tentunya pronunciation atau cara mereka mengucapkan kata dalam bahasa Inggris. Jadi nggak heran kalau mereka yang belajar bahasa Inggris bukan hanya mengandalkan textbook, tapi juga mengimitasi dari film, drama, atau program TV dalam bahasa Inggris, itu bahasa Inggrisnya jauh lebih natural dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan textbook. Karena begini, ketika teman-teman menonton film atau drama dalam bahasa Inggris, kalian tidak hanya menikmatinya sebagai hiburan atau entertainment dan alur cerita yang disajikan dari film tersebut. Tetapi secara tidak langsung, kalian akan melatih listening atau pendengaran kalian dalam bahasa Inggris. And on top of that, banyak sekali idiom dan istilah-istilah gaul sehari-hari yang bisa kalian imitasi, kemudian kalian terapkan ketika kalian berbicara dalam bahasa Inggris. So, you'll sound more like a native speaker and more natural when you speak English. Nah, di video kali ini saya mau share kosakata sehari-hari yang paling sering digunakan para native speakers dalam daily English conversation yang saya imitasi langsung dari berbagai film. So, let's cut the crap and get started. Yang pertama, ketika kita mau bertanya kenapa kamu nggak pernah membalas pesan atau menanggapi atau merespon telepon dari saya. Dalam versi normal English, biasanya kita mengatakan, why don't you reply any of my chats or texts? Or, why don't you pick up when I call you? Tapi tahu nggak sih, dalam versi bule, mereka tidak menggunakan kata reply atau pick up. Tapi mostly mereka menggunakan kata return. Why don't you return any of my text or calls? Jika diartikan secara harfiah, return berarti mengembalikan. Tapi maknanya pada kalimat ini adalah membalas atau merespon. Jadi ketika kita ingin mengatakan kenapa kamu tidak membalas pesan atau merespon telepon dari saya, kita cukup mengatakan, why don't you return any of my text or calls? Why didn't you return any of my calls? No, she's not returning any of my texts. You haven't returned any of my texts. She won't return my calls or texts or really anything. Yang kedua, ketika kita ingin mengatakan, aku lebih memilih kamu daripada dia. Kalau teman-teman pakai Google Translate, itu akan diterjemahkan menjadi I prefer you over him. Tapi dalam versi bule, mereka menggunakan phrasal verb choose over. Jadinya, aku lebih memilih kamu daripada dia. Dalam versi bule, I choose you over him. I choose you over him. You chose me over her. Because he chose you over me. He chose money over power. He chose death over capture. You chose me over money? Yang ketiga, ketika kita ingin bertanya, kamu lagi mengadakan pesta. Dalam versi normal English, kita biasanya mengatakan, are you having a party? Tapi dalam versi bule, mereka mengatakan, are you throwing a party? Oke, jangan diartikan secara harfiah. Karena throw bisa berarti membuang, bisa juga berarti mengadakan. Terus, kapan dia berarti membuang dan kapan dia berarti mengadakan? Balik ke konteks kalimatnya. Perhatikan contohnya. I'm throwing a rubbish. Saya sedang membuang sampah. Jadi, tidak mungkin artinya di sini saya sedang mengadakan sampah. Contoh lain, I'm throwing a party. Saya lagi mengadakan pesta. Nggak mungkin di sini artinya saya lagi membuang pesta. We are throwing a party. Suggesting I throw a party? Your parents are throwing you a party. You throw quite a party. Yang keempat, kata membenci dalam bahasa Inggris. Kita biasanya lebih familiar dengan kata hate. Tapi tahu nggak sih, kamu juga bisa pakai kata resent. Contoh,
Kamu benci sama saya kan? You resent me, don't you? Aku benci sama kamu. I resent you. Kamu bisa membenci saya atau mencintai saya. You can resent me or love me. Resent sendiri merupakan kata kerja atau verb. Dan dalam bentuk kata benda atau noun, dia berubah menjadi resentment. Resentment. You resent all of us. I know that you resent me. Resented me because my career. You resent me for holding you back. Yang kelima, ketika kita mau mengatakan kamu itu nggak ngerti, normalnya kita akan mengatakan you don't understand. You don't understand, kamu nggak ngerti. Tapi dalam versi bule, mereka mengatakan you're missing the point. You're missing the point. Oke, jangan diartikan secara harfiah. Karena jika diartikan secara harfiah, you're missing the point artinya kamu kehilangan poin. Tapi maknanya dalam kalimat ini adalah kamu nggak ngerti maksudnya. Kamu itu nggak ngerti. You're missing the point. You missing the point. That's salted. You're missing the point. She's missing the point. You're missing the point. You missed the point. Yang keenam, ketika kita mau bertanya maksudnya apa atau maksud kamu apa? Biasanya kita menggunakan what do you mean? Ya, what do you mean? Maksud kamu apa? Tapi ternyata guys, dalam versi bule atau yang sering mereka gunakan sehari-hari adalah where is this coming from? Where is this coming from? Lagi-lagi jangan diartikan secara harfiah, karena kalau diartikan secara harfiah, artinya adalah dari mana ini berasal. Tapi makna sebenarnya adalah maksudnya apa, atau maksud kamu apa. Where is this coming from? 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 Yang ketujuh, ketika kamu lagi marah dan emosi kamu sudah tidak terkontrol lagi, kamu bisa menggunakan I'm losing it. I'm losing it. Jadi maknanya di sini adalah kehilangan kendali akan kemarahan atau emosi. I'm losing it. I'm losing. I'm losing it! I'm losing it! I'm really losing it, Jane. That's it! I'm losing it! Yang kedelapan, saya mau bebas. Dalam versi normal English, biasanya kita mengatakan I wanna be free atau I want to be free. Tapi dalam versi bule, mereka mengatakan I wanna cut loose. I wanna cut loose. Yang secara harfiah artinya terlepas, tapi maknanya adalah bebas. Jadi, I wanna cut loose artinya saya mau bebas. Cut me loose! Cut me loose! Who's cutting loose? Who's cutting loose? Come on! You're cutting me loose? When you cut loose, you really cut loose. Cut him loose. 9. Kata sebaliknya. Ada yang mengatakan vice versa. Yap, ini tidak salah, tapi penggunaannya yang kurang tepat. Kata vice versa yang artinya sebaliknya itu merupakan kata yang sangat formal. Jadi jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Terus pakai apa dong? Kamu bisa mengganti kata vice versa menjadi the other way around. The other way around. Misalnya kamu ingin mengatakan, memasak untuk suami adalah tugas saya, bukan sebaliknya. Dalam bahasa Inggris, kamu bisa mengatakan, it's my job to cook for my husband, not the other way around. Anjing memakan makanan kucing, dan sebaliknya. The dog eats the cat's food, and the other way around. Mereka selalu membantu kami, begitupun sebaliknya. They always help us, and the other way around. It's my job to help you, not the other way around. Maybe it's the other way around. Not the other way around. Dan yang ke-10, ketika kamu ingin mengatakan kita itu nggak cocok, jangan katakan we're not suitable, tapi ganti menjadi the two of us will never work. Hubungan ini nggak akan bertahan. This relationship will never work. Kamu dan aku nggak cocok. You and I will never work. Relationship can never work. Those relationships never really work out. Long distance relationships never work. These relationships can never work. Nah, itu dia 10 expressions yang saya imitasi langsung dari berbagai film dalam bahasa Inggris.
Dan kalian bisa gunakan langsung dalam daily English conversation. Sehingga bahasa Inggris kamu bisa terdengar lebih santai, lebih natural, and sound more like a native speakers. So, thanks for watching and I'll see you in the next video. Adios!